Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-218, Rabu, tanggal 6 Agustus tahun 2025. Diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Dengan perikop Allah itu kasih. Sebagai nats, kita lihat di sini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan kita tetap mencoba mengulang apa ayat 1 bulan, itu sebagai pedoman kita dalam bulan Agustus, dengan topik adalah hidup baru adalah hidup yang merdeka dari perbuatan dosa dan takut akan Tuhan. Itulah topik. Dan ini dijabarkan dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Jangan lagi kamu saling mendusta, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia yang baru, di mana diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Jadi kita sudah merdeka dari perbuatan dosa dan menjadi manusia baru yang telah diperbaharui karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Jadi dengan manusia baru, tentu di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus pernah mengatakan kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, tidak bisa menjadi pewaris kerajaan surga. Bagaimana dilahirkan kembali yang sudah dewasa? Yesus mengatakan dilahirkan secara rohani. Jadi bukan secara jasmani. Nah, inilah transformasi hidup baru dari hidup lama menjadi manusia baru. Inilah pedoman kita selama bulan Agustus. Jadi transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru, kemudian pengikut Yesus dan menjalankan karakter Allah. Jadi kalau sudah hidup baru, kita diperbaharui menjadi pengikut Yesus dan menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Sekarang kita masuk dalam pembahasan kita. Apa latar belakang daripada perikop ini? Bahwa dikatakan
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini juga latar belakangnya. Apa latar belakang ayat ini? Di sini dikatakan mengungkapkan inti dari kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus anaknya ke dalam dunia, sehingga kita dapat hidup melaluinya. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Artinya mengungkapkan inti daripada kasih. Artinya kasih setia Allah kepada manusia, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal. Seperti dinyatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi latar belakang daripada perikop ini adalah adanya kasih sejati dari Allah kepada manusia. Tidak mau manusia itu binasa, ingin dipulihkan. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Sekarang apa tujuan? Setelah kita melihat latar belakang, apa tujuannya? Tujuan dari ayat ini adalah untuk menekankan kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus bagi umat manusia. Jadi tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia, walaupun harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Tapi pengorbanannya itu tidak sia-sia, karena itu menjadi role model bagi orang yang percaya kepada Dia. Bahwa kita pun seperti itu. Mati, dikuburkan, dan juga ada harapan bangkit pada hari yang ketiga, dan kita pun akan dibangkitkan. Jadi ini adalah merupakan tujuan utama daripada perikop ini, adalah menyatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ada rencana untuk menyelamatkan umatnya dari belenggu-belenggu yang membuat kita terpuruk. Jadi ada harapan dan penghidupan yang baru dengan terjadi transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru. Dan mengenai hal ini adalah kehidupan baru bagi kita, dan mengingatkan kita tentang manifestasi kasih Allah yang sejati, yang tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga tindakan nyata melalui pemberian anaknya. Jadi bukan hanya cita-cita, bukan hanya karena ada hubungan emosional, tapi
tindakan nyata yang dijalankan oleh Allah. Itulah kelahiran kedatangan Yesus Kristus di dunia ini. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Nah, kemudian apa contoh nyata kasih Allah di antara kita? Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Disinilah dikatakan bahwa kasih Allah bukan hanya sekedar konsep, melainkan suatu tindakan konkret kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Itulah tindakan nyata kasih Allah kepada dunia. Langsung diutus anaknya untuk memberikan jalan terbaik bagi semua umat manusia. Menjalankan karakter Allah kepada sesama manusia dan juga untuk Tuhan. Di mana Yesus telah menyimpulkan dari firman Tuhan atau hukum Taurat dalam dua bagian besar. Kalau kita lihat dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Dikatakan, pertama, yang merupakan implementasi daripada hukum Taurat. Jadi di sini adanya permintaan daripada kaum Yahudi, Saduki dan Farisi, guru-guru agama, dan mencoba menanya kepada Yesus, mana hukum yang paling penting dari yang ke-10 hukum Taurat. Ini adalah pertanyaan jebakan. Dia, Farisi, Saduki ingin menjebak Yesus. Kalau dia mengatakan ini yang paling tepat, berarti yang lainnya seolah diabaikan. Atau hukum yang kelima yang tepat, bagaimana dengan hukum yang pertama? Nah, maka Yesus menjawabnya begini. Hukum yang utama adalah cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang utama. Hukum yang kedua adalah cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam hal kedua hukum ini adalah merupakan kasih yang nyata yang disampaikan oleh Allah sebagai karakter Allah. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itulah dikatakan merupakan karakter Allah untuk diturunkan ke dunia ini melalui Yesus Kristus. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam apa pesan moral daripada ayat ini. Dan yang pertama tadi adalah latar belakang adanya rencana Allah yang besar, begitu besar kasihnya, sehingga dia mengirimkan anak yang tunggal. Nah, kemudian tujuannya adalah supaya melalui pengorbanan Yesus Kristus kita tahu begitu besar kasih Allah. Dan tindakan nyata supaya semua orang mau mengikuti Yesus dan bertobat untuk percaya dan mengikut Yesus. Kemudian pesan moralnya. Apa kira-kira pesan moralnya? Pesan moralnya adalah mengajarkan kita tentang kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi
ada pesan moral di sini bahwa pengorbanan Yesus Kristus itu adalah untuk manusia, untuk kehidupan kita. Nah, jadi Allah ya mengutus anaknya ke dunia agar kita hidup olehnya. Artinya kita beroleh hidup yang kekal, ya, karena Yesus sudah menyampaikan beberapa pesan-pesan moral yang disampaikan, seperti dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan, hidup, kebenaran, dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Nah, inilah pentingnya kedatangan Yesus ke dunia ini untuk memberikan jaminan keselamatan bagi umat manusia. Karena dia adalah juru selamat. Dan pesan moralnya adalah bahwa melalui Yesus kita diselamatkan. Dan dia adalah merupakan kepercayaan Allah. Kalau kita lihat pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, apa yang terjadi? Setelah dia diangkat dari air, sorga, langit terbuka langit. Coba kita lihat, begitu banyak. Kemudian ada merpati, burung merpati yang hinggap pada Yesus. Keluarlah kata-kata dari Allah dari surga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia menyenangkan hatiku." Jadi boleh dikatakan Yesus adalah sempurna di hadapan Tuhan, karena dia menyenangkan hati Tuhan dan dia berkuasa atas Tuhan. Jadi pesan moralnya di sini adalah, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, Yesus mengingatkan untuk saling mengasihi seperti dia telah mengasihi kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, ciptakan kasih dalam lingkungan dan sikap yang tidak egois, dan bagikan kasih kepada orang lain melalui tindakan nyata. Itulah pesan-pesan daripada perikop ini. Kita harus berbagi kasih kepada komunitas dan kepada sesama. Nah, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dikatakan, "Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah." Dasarnya adalah begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan berhidup. Sekarang kasih itu sudah turun dan kita sudah bersama dengan Yesus, diperbaharui, dan kita sudah menjadi hidup baru. Maka kita harus berbagi kasih kepada sesama. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, "Iman tanpa perbuatan adalah mati." Jadi dalam Yohanes pasal 4 ayat 7, marilah kita saling mengasihi, karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Allah sendiri sudah mengasihi. Jadi wajib hukumnya bagi manusia, karena diciptakan sebagai halik Allah atau gambar Allah, maka harus to be or not to be, harus saling mengasihi. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu harus dijalankan. Karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita
dan kita pun harus berbagi kasih kepada orang lain. Nah, sekarang apa implementasi atau bagaimana penerapan daripada kasih itu? Implementasi ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita coba contohkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah menunjukkan bahwa kita diajak untuk mencerminkan kasih Tuhan kepada orang lain. Ketika kita menerima kasih Allah melalui Yesus, kita juga dipanggil untuk menyebarkan kasih kepada sesama. Jadi artinya mengalir, ya. Kita sudah dikasihi oleh Allah, maka kita pun wajib hukumnya untuk membagikan kasih itu kepada komunitas dan kepada sesama. Ini dilakukan demi tindakan nyata, ya, dan memberkati orang yang membutuhkan dan membantu orang yang membutuhkan dalam penyempurnaan iman kita. Jadi dengan memberikan kasih itu kepada orang, itu sama dengan menyempurnakan iman kita. Karena dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi di sini, ya, kasih ini adalah merupakan hal yang sangat-sangat urgent bagi manusia. Karena Allah sudah mengasihi kita, maka kita juga harus berbagi kasih kepada sesama. Nah, Amsal 19 ayat 17 sebagai implementasi penerapan kasih kepada orang. Dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi supaya iman kita disempurnakan dan tidak mati, maka tadi dikatakan wajib kita berbagi kasih kepada sesama. Jadilah kita saluran berkat untuk kasih kepada siapa saja orang-orang yang membutuhkan kita tanpa kecuali. Itulah firman Tuhan pada hari ini, yang dinyatakan begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian kita harus memiliki kasih karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Maka wajib hukumnya kita juga harus mengikuti apa karakter Allah, karena Allah sendiri sudah lebih dulu mengasihi kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita untuk memperdalam spiritualitas iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.